Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore siswa-siswi SDIT Al-Furqon. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lancar dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa menjalin silaturahim lewat kegiatan Pondok Ramadan online. Yang mana kegiatan Pondok Ramadan kita kali ini akan diisi dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz yang sangat luar biasa. Teman-teman kira-kira penasaran gak ya? Siapa beliau Ustazah? Beliau adalah seorang ustadz dari Medan loh. Beliau ini adalah seorang ustadz di salah satu SMP IT Yogyakarta. Oleh karena itu ini adalah kesempatan besar. Jadi teman-teman gak boleh menyia-nyiakan ya. Nanti ketika teman-teman menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz Febri, teman-teman harus menyimaknya dengan baik. Disimak dan didengarkan dengan serius. Karena apa? Pastinya nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Febri Anwari akan bisa kita ambil ilmu dan manfaatnya ya. Untuk teman-teman SDIT Al-Furqon yang solih-solihah, selamat menyimak video materi dari Ustadz Febri Anwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu ala rasulillah, amma ba'd. Adik-adik semua yang Mas Ustadz banggakan, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga adik-adik semua sehat walafiat. Dan Mas Ustadz juga begitu. Kita sama-sama mendoakan agar kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semua, Mas Ustadz juga mengingatkan jangan lupa rajin-rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Insyaallah Ramadan akan segera berakhir adik-adik semua. Apakah adik-adik semua sudah siap Ramadan meninggalkan kita? Kalau belum siap, mari maksimalkan seluruh energi kita. Energi itu apa? Tenaga kita. Tenaga kita kerahkan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Yo, di rumah bantu orang tua, bantu ayah, bantu ibu, ya, untuk agar kita dapat pahala. Agar kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semua, puasa ini melatih kita untuk berbuat sabar. Sabar dalam bentuk apapun. Mengapa? Karena dari mulai sahur sampai maghrib kita disuruh untuk menahan perbuatan keji dan mungkar. Ya, sebelum azan tiba, jangan ambil makanan, jangan sentuh minuman. Sabar ya. Biar lapar mencekik leher, biar haus melilit tenggorokan. Kalau maghrib belum tiba, kalau azan belum berkumandang, jangan ambil makanan, jangan ambil minuman. Jadi itulah kenapa puasa ini mengajarkan kita untuk sabar. Lalu apalagi? Luruskan niat kita. Niat kita beribadah karena Allah, berpuasa karena Allah. Ya. Adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpuasa karena Allah, kalau kita beribadah karena Allah, maka insya Allah ridho Allah akan turun kepada kita. Allah akan berkahi kita. Lalu kita menjadi anak yang solih. Apa yang kita pinta untuk
orang tua misalkan, untuk kebahagiaan keluarga, adik-adik dan lain-lain, maka Allah akan berikan. Kalau anak solih, minta kepada Allah, Allah akan berikan. Itulah nikmatnya menjadi anak yang solih atau soliha juga. Ya, oke. Kenapa kita harus berpuasa dan diwajibkan untuk berpuasa? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang sudah hafal ikutin ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah dalil firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk wajib berpuasa. Berpuasa wajib. Agar apa? La'allakum tattaqun. Nah, itu artinya agar kita bertakwa, agar kita menjadi anak yang solih dan solihah. Nanti setelah puasa ini selesai, setelah Ramadan ini selesai, maka kita lebih baik lagi. Kita menjadi orang yang solih dan solihah, manut kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua, kita doakan kedua orang tua kita, ya. Lalu ada amalan yang dianjurkan dalam bulan Ramadan ini. Amalan apa itu? Yakni amalan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini Allah pertama kali menurunkan Al-Quran. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu ya adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa keistimewaan Al-Quran itu. Lihat. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, Nabi yang terbaik di antara Nabi-Nabi yang lain. Kenapa? Karena kepada Nabi Muhammad SAW diturunkannya Al-Quran. Karena kepada Nabi Muhammad diturunkannya Al-Quran. Lalu, lihat lagi, kita ini adalah umat terbaik sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kepada kitalah diturunkannya Al-Quran. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bumi ini ada dua tempat yang mulia, ada dua tempat yang baik. Apa itu? Mas Ustaz akan sebutkan. Dua tempat yang baik itu adalah Madinah dan Makkah. Kenapa? Karena di dua tempat itulah Allah turunkan Al-Quran. Lihat. Jadi apa saja yang disandingkan dengan Al-Quran itu, maka dia akan menjadi mulia. Ikut menjadi mulia. Makanya adik-adik semua, berlomba-lombalah untuk menjadi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, sering-sering membaca Al-Quran, mentadabburinya dan lain-lain. Ya, kemudian mengajak orang-orang untuk membaca Al-Quran. Luar biasa kalau sudah adik-adik nanti hafal Al-Quran, Masya Allah, menjadi keluarganya Allah. Menjadi keluarganya Allah. Allah akan berikan apa yang adik-adik pinta. Allah akan berikan apa yang adik mau. Pinta apa saja. Di surga bersama kedua orang tua. Insya Allah Allah akan berikan. Ya, apa saja yang disandingkan dengan Al-Quran menjadi mulia. Adik-adik menjadi penghafal Al-Quran, adik-adik menjadi mulia. Ya, bulan juga 12 bulan. Ada satu bulan yang mulia adik-adik, yaitu adalah bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena di bulan ini diturunkan Al-Quran. Ikut mulia bulannya. Oke. Malam di antara malam-malam yang lain, ada satu malam yang mulia. Yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, ini kita cari nih di 10 malam terakhir ini. Kenapa?
Karena pada malam hari itulah diturunkannya Al-Quran. Adik-adik, apa saja yang disandingkan dengan Al-Quran, apa saja yang bersama dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Dia akan menjadi mulia. Pahami itu, dan monggo diterapkan dalam kehidupan kita. Berinteraksi dengan Al-Quran, bahagia bersama Al-Quran, membacanya, ya, menikmatinya, dan lain-lain. Menikmatinya dibaca, bukan berarti diseduh ya, Al-Qurannya dibakar terus diseduh, terus diminum. Bukan. Oke, selain itu apalagi adik-adik? Selain itu, udah lurus belum nih? Udah ya? Oke. Makasih udah diperbaiki adik-adik. Oke, selain itu kita banyak-banyak menuntut ilmu, belajar buku apa saja dipelajari. Ya, pertama bacalah tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Baca adik-adik, itu bagus ceritanya. Nabi Muhammad SAW perjuangannya, ya, dulu pada masa jahiliyah sampai kita hari ini menikmati keislaman yang luar biasa. Itu nikmat yang luar biasa. Adik-adik beragama Islam itu nikmatnya luar biasa. Pelajari semuanya. Itulah aktivitas lain di bulan Ramadan ini. Membaca Al-Quran, terus menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Penting sekali kita menjadi orang pintar. Penting sekali kita menjadi orang berilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah, pernah ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Ali, ketika ditawarkan kepadamu ilmu dan harta, maka engkau pilih apa?" Ali menjawab dengan sangat luar biasa, sangat bijaksana. Ali menjawab, "Aku pilih ilmu daripada harta." Ditanya alasannya, kenapa? Alasannya Ali, kenapa engkau lebih pilih ilmu daripada harta? Pertama, ilmu dapat menjaga diriku, dan harta aku yang jaganya. Pinter ya? Pinter. Ketika adik-adik punya ilmu pengetahuan, lantas ada yang mau membohongi adik-adik semua. Tidak bisa, karena adik sudah punya ilmunya. Nggak boleh dibohongi, saya tahu ini begini, ini begini, ini begini. Nggak boleh Anda berbohong berarti. Oke, lalu kenapa harta menjaga? Kita yang menjaga harta, iyalah kalau seandainya adik-adik punya rumah gede, terus dilapisi emas semua temboknya, misalkan ya, amin gitu loh. Ya, dilapisi emas semua temboknya. Lalu kemudian adik nggak bisa tidur dong pagi siang malam. Kenapa? Karena pusing. Itu bagaimana caranya menjaga emas di tembok itu agar tidak diambili orang lain, tetangga dan lain-lain. Ya, harta kita yang jaga, capek. Lalu kemudian alasan Ali lebih memilih ilmu daripada harta adalah ilmu kalau dibagikan bertambah, harta kalau dibagikan berkurang adik-adik. Misalkan Mas Ustadz punya uang 1.000, ya, Mas Ustadz kasih 500 buat adik-adik. Tinggal berapa duit Mas Ustadz? Tinggal 500. Berkurang toh? Berkurang. Kalau ilmu, Mas Ustadz punya hafalan surah An-Naba, udah pada hafal semua ya, insya Allah ya. Sudah punya hafalan surah An-Naba, terus kemudian adik-adik datang untuk diajarkan surah An-Naba. Mas Ustadz ajarkan. Nah, lalu kemudian adik-adik paham, pulang, membawa hafalan surah An-Naba. Lalu kemudian datang lagi orang lain. Kan nggak mungkin Mas Ustadz bilang, maaf, surah An-Naba'nya sudah habis. Kan gitu. Dia makin kuat hafalannya, makin kenceng, bukan malah makin habis. Lalu kemudian alasan ketiga, Ali bin Abi Thalib kenapa memilih ilmu daripada harta, yaitu adalah dengan ilmu dia bisa mencari harta, tapi dengan harta dia belum tentu bisa mencari ilmu. Paham dari semua? Pahami ini. Itulah pentingnya ilmu. Kita mau kemana? Kita mau ke luar negeri, kita mau ke bulan, mau ke langit, ya mau kemana misalkan. Adik-adik mau jadi dokter, tentara, ya apalah, mau jadi presiden mudah-mudahan ya. Di antara antum-antum semua ada yang menjadi presiden, amin. Terakhir sebelum Ustaz selesai, ada satu cerita ya, ini terkait tentang amalan ketiga. Tadi baca Quran, terus menambah ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, lalu kemudian melatih kita untuk istiqomah. Ramadan ini melatih untuk istiqomah. Mas Ustaz tidak akan bercerita apa itu istiqomah, ya, tapi sedikitlah Ustaz kasih tahu lah. Istiqomah itu adalah melakukan kegiatan terus-menerus tanpa berhenti, tanpa terputus. Itulah istiqomah. Jadi begini, adik-adik sekarang yakin dengan agama Islam, insya Allah
sampai nanti adik-adik meninggal pun dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, ada kisah, ada cerita. Dulu pada masa peperangan salib ya. Pada masa peperangan salib ada satu panglima besar, Salahuddin Al-Ayyubi, ketika itu memimpin peperangan, lalu kemudian mengalami kekalahan adik-adik. Masya Allah, itu sangat menyakiti kita ya. Jadi pernah kita kalah dalam berperang ketika dipimpin oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, tapi kemudian Panglima Salahuddin Al-Ayyubi tidak menyerah begitu saja. Dia kembali bangun strategi, lalu kemudian dia bertempur kembali, lalu akhirnya menang juga. Nah, pada kalah itu ada tercatat tiga opsir. Tiga opsir ini, 3 komando perang tertangkap, lalu kemudian mau diadilin. Nah, sebelum diadilin, maka bertanyalah Perdana Menteri dari musuh. Perdana Menteri musuh bertanya kepada Tuan Raja, Tuan Raja, ini ada 3 tawanan, mau kita apakan? Raja bilang, baiknya diapakan? Maka menteri membalas, ya saya tanya, kok Raja balik tanya lagi kan gitu, hahaha, nggak lucu. Oke, jadi menteri bilang, bunuh aja Tuan Raja, ini orang musuh kok, dibunuh aja. Jangan, kata Tuan Raja, kalau dibunuh mah gampang, masalah membunuh gampang. Jadi bagaimana? Kita rayu dia agar masuk ke dalam agama kita. Nah, ini dicoba keistiqomahannya orang-orang itu. Dirayu, kita kasihkan, kita tawar dia harta, mau apa dia dikasih, jabatan, ya. Semua apa yang mau dia pinta dikasih. Asalkan dia mau masuk ke dalam agama kita, agama Nasrani. Maka dipanggillah yang pertama. Ditanya, siap? Sudah siap. Oke, siap apa? Nggak tahu. Oke, kau mau masuk agama kami? Oh, tidak. Tapi kamu nanti saya kasih jabatan, apa yang kamu mau pinta-pinta, apa yang kamu mau pinta ya kami beri gitu kira-kira. Maka tidak menolak yang pertama ini, tidak mau dia. Dia istiqomah dengan keyakinannya agama Islam. Lalu akhirnya ternyata dia dibunuh adik-adik. Begitu dibunuh, mayatnya mati, mayatnya masih bisa mengaji adik-adik. Ayat yang dibaca adalah wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Al-Qiyamah. Ya. Pada ketika itu wajah mereka berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat Rabb mereka. Luar biasa. Lalu kemudian dipanggil orang yang kedua. Orang yang kedua langsung tutup poin. Saya melihat teman saya yang mati itu luar biasa. Dia istiqomah. Saya tidak sanggup untuk tidak mengikutinya. Saya pengen ikut dia agar saya juga bersama dengannya di surga dan dilindungi oleh dan bersama dengan bidadari-bidadari. Maka dibunuh orang yang kedua ini adik-adik. Dibunuh, meninggal, lalu kemudian mayatnya sudah mati, ini masih mengaji juga, dalam riwayatnya begitu dituliskan, ceritakan begitu, sudah meninggal masih mengaji. Ayat yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Betul lah? Betul apa salah? Irji'i ila teng-teng ya, nanti silakan diperbaiki ya. Jadi ayat yang dibaca itu. Terus dia meninggallah dalam keadaan senyum, matanya terpejing rapat, mulutnya tersenyum manis. Manis sekali. Baik. Meninggallah orang yang kedua dalam keadaan istiqomah. Dipanggillah orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini ditanya, saya kalau melihat kedua orang teman saya tadi itu kayaknya rugi mereka. Katanya yang ketiga itu. Kenapa? Kok mereka kayaknya nggak dapat apa-apa terus mati gitu loh. Saya pengen apa yang ditawarkan oleh Tuhan. Baik kalau begitu. Maka orang yang ketiga ini mengadu kepada Perdana Menteri, dia pengen masuk ke agama Nasrani dengan syarat dia bisa mendapatkan apa-apa daripada apa yang ditawarkan oleh menteri tadi. Baik, maka menteri tadi berdiskusi kepada Tuan Raja. Lihat apa jawaban Tuan Raja. Rajanya bilang, wahai Perdana Menteri, orang yang 2 tadi yang sudah mati itu orang bagus.
orang kuat, orang teguh dalam pendiriannya, dia istiqomah, dia konsisten. Tapi yang ketiga ini kok kayaknya tegel-tegeli. Tahu tegel-tegeli? Tahu nggak? Tegel-tegel itu ada di sini, di kamus, di bawah. Kalau ada ya nanti diedit ya. Oke, dia itu pengkhianat, temannya sekeyakinan, seperjuangan, seagama, bla 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 lain-lain. Dia mau khianati untuk masuk ke dalam agama kita agar mendapatkan tawaran-tawaran dunia. Dia tuh sama temannya sendiri berkhianat, apalagi nanti sama kita orang lain. Suatu saat kita lengah, dari belakang dia tusuk kita, dia akan khianati kita pula. Maka yang ketiga ini sebaiknya dibunuh saja. Maka adik-adik, keputusannya adalah yang ketiga itu dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, dia minta satu syarat yang ketiga itu, agar dia kembali masuk ke dalam agama Islam. Baik, diizinkan. Maka ditunggulah oleh Al-Gojo sebelum membunuhnya. Dia bersyahadat, asyhadu gak bisa adik-adik, nyangkut di tenggorokan. Asyhadu berat sekali ternyata. Asyhadu minum. Nyangkut di tenggorokan. Jadi sebelum selesai dia bersyahadat, maka meninggallah dia, dieksekusi oleh Al-Gozo. Mati dia. Lalu kemudian akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Lalu kemudian dia keluar dari agama Islam. Lalu kemudian adik-adik semua, mati tadi, mayatnya masih bisa mengaji. Kan dia mantan santri ini, bisa ngaji jadinya. Bisa ngaji adik-adik, luar biasa. Itu luar biasa. Ngaji, ayat yang dibaca, tapi beda dengan yang lain. Yang dua tadi itu ayatnya tentang nikmat. Ini, yang ketiga ini, dia baca tentang azab. Ayat yang dibaca, afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man finnar. Jadi itu tentang azab. Kalau sudah ditentukan atas dia azab, maka ya udah dia akan dapat azab. Tidak ada lagi yang lain yang bisa menolongnya daripada azab itu. Maka adik-adik semua, itulah kegunaan kita untuk beristiqomah. Semoga kita semua istiqomah, ya Allah. Mas Ustadz mendoakan agar Mas Ustadz ini istiqomah dalam kebaikan, adik-adik juga begitu istiqomah dalam kebaikan. Terus hari ini solih, hari ini solihah semuanya, sampai nanti kita tua tetap akan menjadi solih-solihah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini kita mulai menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, terus menghafal sampai nanti kita menghafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah adik-adik, selesailah sudah kira-kira itu tadi yang saya sampaikan ya. Semoga adik-adik semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat-sehat semua ya. Dalam Ramadan ini kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Kira-kira itulah yang bisa Ustadz sampaikan. Maka Ustadz mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila banyak yang Ustadz lakukan yang salah-salah itu. Itu resmi dari Ustadz pribadi. Dan pepatah Arab mengatakan, wa qadir jali jarhi syaifi bur'un wala bur'un lima jarah lisan. Anda tahu artinya enggak? Kalau Anda tahu Mas Ustadz kasih HP. Nah. Kadang tahu ya. Oke, Mas Ustadz kasih tahu ya, artinya apabila pedang sayat tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Maka daripada itu selain Ustadz mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Febri Anwari sudah selesai menyampaikan materi pada kegiatan Pondok Ramadan Online kita hari ini. Teman-teman siswa-siswi SDIT Al-Furqon yang sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik dan serius di rumah, tentunya teman-teman sudah mendapatkan ilmu-ilmu dan pelajaran-pelajaran baru ya. Nah, sekarang Ustazah pengen tahu, kira-kira dari apa yang sudah teman-teman dengarkan, dari apa yang sudah teman-teman simak dan pahami dari penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Febri Anwari, sekarang coba teman-teman sebutkan
Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Febri Anwari? Jadi ini tugas teman-teman ya. Tugas teman-teman setelah mendengarkan dan menyimak materi dari Ustadz Febri. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil, pelajaran baru apa yang bisa kita peroleh dari penjelasan materi Ustadz Febri Anwari tadi. Kalau teman-teman sudah bisa menyimpulkan, teman-teman sudah mendengarkan, teman-teman tulis, nanti bisa teman-teman kumpulkan di wali kelas masing-masing ya. Untuk materi Pondok Ramadan online kita kali ini sudah sampai di sini saja ya. Nanti untuk hari keduanya bisa kita lanjutkan lagi. Semoga apa tadi yang sudah teman-teman dengarkan, apa yang sudah Ustadz Febri Anwari sampaikan bisa memberikan banyak manfaat kepada siswa-siswi SDIT Al-Furqon. Semangat menjalankan ibadah puasa, semangat berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan di bulan yang suci dan mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.